Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sahabatku yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dan dilimpahkan anugerah yang indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hal yang tentu kita sukai di dunia ini. Persoalan makanan saja, itu ada yang suka bakso, ada yang suka sosis, ada yang suka mie, ada yang suka bubur, dan ada satu hal lagi di dunia ini yang terasa lebih nikmat daripada menyukai dan mencintai makanan itu. Daripada menyukai apapun yang ada di dunia, maka ada satu hal yang lebih nikmat dan tidak tertandingi, yakni mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah. Suatu hari ada seseorang yang dia tidak merasa kalau dicintai oleh Allah, tidak merasa kalau disukai oleh Allah. Ternyata amaliyahnya yang menyebabkan seperti magnet. Meskipun dia tidak merasa, tetapi Allah malah mencintainya. Sungguh ini adalah kenikmatan yang besar. Orang ini adalah Syekh Bajalban. Beliau ini setiap hari dimarahi oleh istrinya. Setiap hari istrinya memarahi dia. Sampai suatu saat Syekh Bajalban ini datang ke sebuah hutan. Dan di situ dia merenung, di situ dia muhasabah, dan anehnya ternyata dia ini tidak pernah sekalipun marah dan sebel sama istrinya, meskipun setiap hari, setiap saat dimarahi. Di hari berikutnya, Syekh Bajalban ini menemukan dua orang. Dua orang ini juga sama-sama dicintai oleh Allah. Buktinya adalah setiap kali dia minta sesuatu, selalu barang itu cepat datang. Dilihat sama Syekh Bajalban, didengarkan, dia minta makanan, datang makanan itu. Dia minta bakso, datang bakso itu. Dia minta Kentucky Fried Chicken, datang Kentucky itu. Dia minta es durian, datang durian itu. Dia minta durian, datang durian itu. Subhanallah, ini luar biasa. Di tengah-tengah hutan, ternyata dia minta sesuatu, ternyata barang itu selalu ada. Terus diperhatikan sama Syekh Bajalban, dan akhirnya dia muncul inisiatif. Rupanya dia terinspirasi dari peristiwa yang dia lihat dan dilakukan oleh dua orang itu. Dia kemudian mencoba, ya Allah, saya pengen bebek sinjai. Maka bebek sinjai itu datang, dan anehnya lebih cepat pelayanannya
daripada dua orang itu. Dia berdoa lagi, ya Allah, saya pengen es campur. Cepet datangnya, lebih cepat, kecepatannya 2 kali lipat dibandingkan dengan kecepatan 2 orang itu. Akhirnya 2 orang ini penasaran, kok ada orang yang melebihi kecepatan kami. Lantas Syekh Bajalban ini didatangi oleh 2 orang itu bertanya, wahai fulan, gimana cara kamu berdoa hingga kecepatannya menjadi luar biasa 2 kali lipat kecepatan kami? Barang itu datang. Syekh Bajalban menjawab, saya akan menjawab, tapi syaratnya Anda harus menjawab pertanyaan saya dulu. Ya, silakan. Kamu caranya berdoa bagaimana sehingga juga mendapatkan makanan dan juga setiap doa-doamu itu diijabahi? Baik, 2 orang itu kemudian menjawab, wahai fulan, perlu Anda ketahui bahwa cara saya berdoa adalah, ya Allah, bil wasilah Syekh Bajalban yang setiap hari dimarahi istrinya tetapi dia bersabar, maka saya mohon datangkan soto. Setiap kali dia berdoa maka tawasul kepada Syekh Bajalban, dan 2 orang ini tidak tahu kalau yang di depannya dan yang dia tanya adalah Syekh Bajalban. Nah, maka kalau ada suami yang sering dimarahi oleh istrinya, maka perlu ditawasuli ini. Ini artinya adalah orang tidak merasa, tetapi dia ternyata dicintai oleh Allah, tentu ada tipsnya. Maka tipsnya adalah nomor 1, sabar. Makanya innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah itu cinta pada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ketika menghadapi persoalan, maka dia tetap akan santai. Orang-orang yang sabar setiap kali menghadapi musibah, maka dia tetap akan damai. Orang-orang yang sabar maka menghadapi sesuatu, dia tidak akan pernah panik, tetapi dia hanya yang namanya waspada. Maka satu modal agar dicintai oleh Allah adalah latih diri kita untuk sabar. Yang kedua, kita juga perlu belajar mencintai Allah. Maka caranya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ingat, skenarionya Allah selalu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Skenarionya Allah selalu lebih indah dari ekspektasi pikiran kita. Suatu saat kejadian juga, ada seorang anak di sebuah kerajaan tertentu. Dia memiliki keterampilan memanah. Lalu di keluarga kerajaan juga sama, punya keterampilan memanah. Raja ini sepertinya khawatir kalau suatu saat anak kecil ini keterampilannya, kompetensi memanahnya itu jauh meninggalkan putra-putra raja, jauh melebihi keterampilan putra-putra raja. Maka saat itulah diambil keputusan bahwa anak ini jari jempolnya atau jari telunjuknya harus dipotong. Maka titah raja, suara raja saat itu kemudian benar-benar dilakukan. Krak,
dipotonglah satu jari telunjuk milik anak itu yang sebelah kanan. Anak ini tumbuh besar dan setiap hari dia dendam. Setiap hari dia diselimuti oleh amarah. Setiap hari dia hidup dengan kebencian, pengen sekali balas dendam pada raja, pengen sekali balas dendam pada putra-putra kerajaan. Sampai 10 tahun berikutnya, kira-kira dia berusia 15 tahun. Ini terjadi sebuah peristiwa. Kerajaan ini diluluh lantahkan oleh makhluk yang singgah di pedalaman. Makhluk ini muncul, kemudian cari yang namanya tumbal sebanyak mungkin. Maka setiap anak-anak muda yang usianya sekitar 15 tahun sampai 17 tahun ini ditangkap semuanya. Ketika ditangkap, ternyata akan dijadikan tumbal atau sesaji. Dipotong lehernya, dicincang tubuhnya, kemudian direbus. Tetapi satu hal, bagi anak yang ternyata dia punya kelainan fisik atau tidak sempurna, maka dia tidak termasuk boleh untuk dikorbankan dan dianggap tidak memenuhi ketentuan syarat. Begitulah kira-kira prosedurnya ketika prosesi yang namanya penumbalan. Maka setiap anak muda saat itu akhirnya menjadi korban, kecuali anak yang satu ini dibebaskan. Maka saat itulah dia kemudian bersyukur, yang lainnya harus mati tapi dirinya tetap hidup, dibebaskan oleh sekelompok dari pedalaman tadi. Dan sababiahnya adalah karena jarinya dipotong. Maka saat itulah dia kemudian menghilangkan dendamnya dan dia bersyukur atas keadaan itu. Maka dari kisah ini yang bisa kita ambil adalah skenarionya Allah yang terjadi menimpa kita, apapun itu, mungkin menurut kita tidak nyaman, mungkin menurut kita tidak enak, tetapi ternyata di balik itu ada maksud yang baik, maksud yang indah. Kapan maksud dan hikmah itu datang ke kita, disesuaikan dengan kesiapan diri kita. Semakin ridho, semakin ikhlas, semakin tulus, maka kecepatan hikmah datang ke kita itu juga akan semakin cepat. Maka kalau sudah begini, saatnya kita latihan yang namanya husnudzon kepada Allah. Saat ada musibah COVID-19, maka kita tetap husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah ujian yang melatih kita untuk lebih tangguh, melatih kita untuk lebih bersabar. Dan tentu di balik peristiwa ini semua akan ada hikmah yang besar, karena Allah memiliki maksud yang indah dan melebihi ekspektasi pikiran kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.